gugatan cerai, maka sesudah gugatan cerainya dikabulkan, maka berikutnya adalah menyangkut harta gono gini. Kalau yang dibilang harta gono gini itu adalah harta yang didapat bersama ketika perkawinan itu berlangsung antara Sule dengan istrinya. Nah, sesudah memang harta itu disepakati, diinventarisasi, maka bisa dilakukan gugatan gono gini. Atau kalau ada kesepakatan, tidak lagi perlu melalui pengadilan agama atau peradilan umum, itu bisa dibagi berdasarkan kesepakatan mereka berdua. Artinya antara Sule dengan mantan istrinya. Yang memang sekecil apapun itu harus dibicarakan. Artinya sekecil apapun itu termasuk piring, sendok, meja, lain lagi tanah sama rumah. Itu yang inti kan, yang paling besar. Tapi hal-hal kecil pun bisa, itu merupakan pembagian antara suami dan istri yang disepakati. Tapi bisa berapa? Ya, saya pikir penting kalau Sule sudah mempunyai anak dari perkawinan yang terakhir dengan istrinya ini dan masih balita, maka anak itu harus dinafkahi. Makanya isi putusan pengadilannya itu seperti apa? Kan ketika digugat minta nafkah, minta hak asuh, itu kan didaftarkan di dalam gugatan. Nah, itulah putusan majelis hakim pengadilan agama itu memutusnya seperti apa? Apakah memang permintaan nafkah bulanan itu dipenuhi atau tidak? Itu tergantung kepada kemampuan dari suami. Nah, Sule kerjanya apa? Kan tidak terukur pekerjaannya. Dia kan seorang entertain, seorang selebriti. Nah, kadang dia dapat uang besar, kadang pun tidak dapat uang gitu. Jadi memang tidak bisa dipastikan. Nah, tetapi kalau istrinya menuntut per bulan uang nafkah itu 25 juta, saya pikir tidak terlalu besar, hal yang wajar lah. Apalagi anak itu masih balita sekali, kan yang mahal itu kan susunya ketika ibunya tidak nyusui lagi gitu. Nah, inilah yang memang harus ya disepakati antara suami, ya mantan suaminya dengan mantan istrinya. Ya, ketika di dalam gugatan itu kan dikemukakan sampai umur berapa, dan juga kan majelis hakim pasti menyampaikan dalam putusan itu selama anak itu masih di bawah balita atau anak itu memang belum akil balik, ya saya pikir itu adalah tanggung jawab Sule untuk menafkahi. Mungkin karena mantan istrinya tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan untuk mencari nafkah. Nah, itu tergantung, itu tidak ada batasannya, ya sampai kapan, ya ketika anak itu belum menginjak dewasa, maka itu adalah tanggung jawab dari mantan suaminya, yaitu saudara Sule. Nah, itu juga di dalam putusan majelis melihatnya seperti apa, kan begitu. Selain yang harta-harta lain sudah dibagi. Oh, Natalie Oster bisa dipidana, bukan nggak bisa dipidana. Ketika putusan sudah turun, sudah inkrah, tapi tidak dilaksanakan, maka mantan istrinya ini bisa melakukan atau meng-LP-kan saudara Sule. Ini nggak main-main, berarti dia tidak mengindahkan putusan dari pengadilan. Nah, itu bisa dianggap pembohongan ataupun menipu ketika putusan itu memang tidak dijalankan atau ingkar dari putusan, itu bisa dieksekusi. Biasanya putusan cerai, maka esoknya bisa digugat untuk gono gini. Tapi biasanya orang tidak mau lagi ribut ke pengadilan mengenai gono gini, mereka sepakat diinventarisasi, ada berapa yang mau dibagi dari hasil perkawinan, itulah dibagi dua. Atau kalau nggak dibagi dua, tergantung mereka apa kesepakatannya. Nah, itu tergantung kesepakatan dan kebaikan dari mereka berdua gitu. Kalau Sulenya dapat rezeki, mungkin lebih dari itu yang diberikan kepada mantan istrinya untuk menafkahi anaknya. Karena kan anak tidak ada mantan, istri jadi mantan, anak tidak, tetap anaknya Sule, kan harus dinafkahi. Dan kalau Sule menelantarkan, Sule juga bisa diseret lagi ke pengadilan.
Jadi nggak main-main. Nah, kesepakatan itulah besar kecilnya disepakati antara Sule dengan mantan istrinya demi anaknya. Ya, artinya kan ketika Natalie Koster ini sebagai seorang ibu, dia kan yang membelanjakan kebutuhan anaknya. Yaitu pinter-pinter Natalie Koster ini bagaimana dengan uang 25 juta per bulan yang diberikan Sule atau lebih atau kurangnya, nah itu Natalie lah yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup dari anaknya sendiri. Karena itu anaknya Sule juga, kalau ada apa-apa juga Sule bisa menuntut. Artinya jangan haknya anaknya pun disalahgunakan oleh mantan istrinya. Nah, saya sebagai praktisi hukum, saya pikir ini hal yang wajar ya ketika terjadi perceraian. Salah satu pihak itu menuntut gunung gini, menuntut nafkah, itu hal yang wajar dan itu memang manusiawi. Saya pikir itu yang paling tepat.